Salam dan selamat pagi, selamat mengikuti kami di dalam ibadah live streaming di tempat ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita sama-sama hati berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur pagi ini di mana Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, untuk datang beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dengan apa yang kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Selain kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, selain kami ingin mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Bapa di sorga. Mali Allah Roh Kudus, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun masalah kami ya Tuhan Yesus Kristus, kami taruh semua itu di bawah kaki Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, di mana firman-Mu berkata ya Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditimpakan kepada kami ya Bapa. Kami ingin taruh masalah kami ingin taruh pergumulan kami ingin taruh segalanya ya Tuhan Yesus Kristus di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau ya Bapa di surga, karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus, di saat kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu, sehingga itu berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah ibadah kami yang akan dimulai sebentar nanti ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin, amin, amin. Mari kita terus dinikmati hadirat Tuhan. Kami hendak bersyukur kepada-Mu. Kami ingin mazmur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas sebagai sikap doa kita datang kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita sama-sama, kita bernyanyi bagi Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
siapa ini, sebab Engkau terlalu baik. Biarlah mulut kami penuh dengan penyembahan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik bagi kami, sebab Kau luar biasa bagi kami. Tiada yang seperti-Mu. Ya Allah kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terlebih-lebih saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini, mari kita terus percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amen. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amen. Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara di tempat ini pada pagi hari ini, marilah kita terus memandang kepada Tuhan. Marilah kita terus kerahkan tenaga kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, saya pun kadang-kadang saya pun merasa lemah, kadang-kadang saya pun merasa takut. Sudah tidak terasa, Bapak Ibu Saudaraku, saya mengambil komitmen untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Sudah sekitar dalam 16 tahun ataupun 17 tahun saya sudah bertobat dan memberi diri saya untuk saya mendahkan diri saya, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak sekali proses yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi satu saja yang saya tetap percaya, Tuhan Yesus Kristus tetap mengurapi kita, tetap melindungi kita, tetap menyertai kita. Apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pasti memberkati kita. Firman Tuhan berkata kita akan tetap naik dan bukan turun. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak terjadi kisah-kisah dalam Alkitab, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Salah seorangnya adalah Abraham. Abraham adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Demikian juga Nuh, demikian juga hamba-hamba Tuhan yang lain dalam Alkitab. Semuanya berjalan dengan Tuhan, dan saya percaya hidupannya semakin hari semakin tetap naik dan bukan turun. Makanya pada pagi ini saya mengajak kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan iman. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam
berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Mari kita semua bangkit berdiri, saudara di rumah, katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, kami sungguh perlu Engkau Tuhan Yesus, pimpin langkah kami, karuniamu, pimpin langkahku, setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan sekali lagi, nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Katakan terima dan berjalanlah denganku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah, serta sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan gagah perkasa. Karena bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu melewati segalanya, karena ada Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau bertata di segala pujian kami, dan kami siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Kita semua yang siap katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang berada di rumah, sekali lagi kita semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, haleluya. Mari saudara bertepuk tanganlah bagi Tuhan. Mari kita elu-elukan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan bersama sekali lagi, terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajab dan penuh, ajab dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Hanya Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan bersama, oh,
Tuhan yang berjaya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus nikmati hadirat Tuhan pada pagi ini Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Katakan bersama dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan bersama dengan iman. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan bersama ajaib. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Kaulah Raja mulia yang bertata di atas segala pujian umat-Mu pagi ini Tuhan. Katakan sekali lagi dengan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kerajaan atasku. Amin. Haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan bersama ajaib Kau Tuhan, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, katakan sekali lagi bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Tepuk tangan dan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita, Raja mulia yang bertahta untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya Engkau tetap Raja kami. Selamanya Engkau bertahta di atas segala pujian umat-Mu ya Tuhan. Selamanya Engkau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Biarlah segala yang bernafas boleh memuji nama Tuhan. Biarlah setiap suku, kaum dan bahasa sujud menyembah kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang rela menyerahkan nyawa-Mu di kayu salib bagi menebus setiap segala dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dipersilakan duduk saudara di dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Persiapkan hati saudara. Pada pagi ini ya, Gembala sidang kita akan memberkati kita semua dalam firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudaraku, di saat kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita itu sedang menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kehidupan kita.
Sebetulnya Tuhan itu tahu setiap segala keperluan kita, tetapi Tuhan itu mau kita meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka bagi kita. Makanya banyaklah kita berdoa pada hari-hari ini. Kita datang dalam doa dan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya, di saat kita berdoa, Tuhan pasti mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata air di tanganmu mengalir, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bila pujian ini mengangkat dan ini menjadi sikap doa kita kepada Tuhan, dan semua saling dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan iman. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
tanganmu mengalir kemana, manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan bersama. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Setiap doa yang lahir dari. Mari kita semua bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Di matamu doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersama, dimanapun Bapak Ibu berada menyaksikan acara ini, dan kita bersama-sama berdoa di dalam kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya kita di hari Minggu ini secara live streaming. Doa saya hati kita senantiasa terfokus kepada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semua kita datang kepada Allah, terlebih-lebih dalam persiapan kita dalam ibadah perjamuan kudus, agar Bapak Ibu juga saudara yang dikasihi Tuhan benar-benar mengikuti ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang heran, Allah kami yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang bersama-sama di hadapan Allah, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau melalui puji-pujian dan lagu nyanyian yang kami nyanyikan, dan mengangkatkan persembahan penyembahan kepada Allah. Biarlah itu menyenangkan hatimu, dan biarlah pada saat ini juga kami diisi oleh firman Tuhan, sehingga firman-Mu mengajari kami untuk dapat dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bagaimana berjalan bersama Allah, dan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami rindu kuasa-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa nyata-nyata. Terlebih-lebih buat rumah tangga yang bersama orang tua anak-anak mereka beribadah bersama. Hamba-Mu berdoa supaya mereka juga tetap tertib, anak-anak mereka juga tetap tertib, dan seluruh anak-anak dan suami istri tetap terfokus dalam pemberitaan firman Allah, dan semua anak-anak-Mu mengasihi-Mu dan memuliakan Engkau. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Urapilah mulut bibir hamba-Mu, kuduskanlah mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan, dan jauhkanlah mulutku dari dolak-dalik, supaya kami semua menerima pengajaran firman Tuhan, dan kami diberkati oleh firman-Mu seperti mana yang hamba-Mu persiapkan. Dan tema yang saya bawakan ya Bapa, biarlah Engkau ya Tuhan menyatakan hadir-Mu, menyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu, menjadi suara dari seluruh kehidupan kami buat hari-hari ini, sehingga kami dapat melewati keadaan yang sedang masih terjadi ya Tuhan Yesus Kristus, terutama akibat daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami boleh tetap survive, kami tetap terjaga, terlindungi, terpelihara dengan sempurna. Maka berkatilah Tuhan Yesus Kristus hati dan pikiran kami, supaya kami tertuju kepada Allah melalui live streaming ini, TV kami,
handphone kami tetap online, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus dapat mendengar dengan baik pemberitaan firman Tuhan ini. Dan dalam nama Yesus, siaplah kami mendengarkan firman Allah. Dan semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-samalah berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam semua. Ya, puji Tuhan, selamat datang di tempat ibadah kita, terutama di ibadah raya kita pada hari ini. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan meneruskan tema tentang berdoa yang benar dan penuh kuasa. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dengan bersuara dalam kitab Roma yang kedua ayatnya, Roma 12 ayatnya yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil ayat pembuka ini adalah utamanya ketika kita berdoa, poin utamanya adalah supaya kita berubah dan juga mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita tahu dan mengerti tujuan daripada berdoa, agar kita berubah untuk lebih baik dan juga mengetahui kehendak Allah, dan kehendak Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah ketika kita paham ini, maka kita mulai mengerti apa yang patut kita doakan, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Sehingga kita tidak sembarangan berdoa. Sehingga kita tidak asal bunyi, asal menyampaikan perkara-perkara doa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan sudah mengalami kuasa doa dalam hidup saudara? Jikalau saudara sudah berdoa sekian lama, lalu Anda belum mengalami kuasa dari doamu, saya mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang patut kita perbaiki. Ada berapa lama Bapak Ibu Saudara berdoa sampai hari ini, doamu tidak saudara alami, saudara tidak mengalami satu terobosan dalam pembaharuan dalam kehidupan saudara, yang akhirnya saudara berjalan di tempat tidak mengalami kemajuan. Bahkan mungkin ada juga yang mengalami justru kemunduran. Dan ini nanti juga akan saya sampaikan pada minggu hadapan, supaya benar-benar clear kita mengerti bagaimana cara berdoa dan persiapan apa yang patut kita siapkan. Nah hari ini saya mau menyampaikan tentang tujuan kita berdoa. Sebelum saya masuk kepada 4 poin tentang tujuan kita berdoa, saya mau mengatakan bahwa tujuan utama, goal daripada kita berdoa adalah agar kita mempermuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu, goal daripada doa itu adalah untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika doa kita dijawab, ujung-ujungnya mempermuliakan Tuhan. Ketika kita berdoa, doa kita dijawab, ujung-ujungnya adalah nama Tuhan kita saksikan. Itulah yang penting yang harus kita pahami. Maka poin-poin daripada tujuan berdoa
ada beberapa atau 4 poin pada hari ini saya mau sampaikan. Yang pertama adalah tujuan kita berdoa adalah agar kehendak Allah pada kita digenapi atau dinyatakan. Agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Sebelum saya masuk kepada firman Allah, saya mau explain dulu tentang perkara ini. Bahwa kita dicipta Tuhan punya tujuan. Amin. Kita dilahirkan ke bumi ini, kita dicipta Tuhan ke bumi ini, dan kita sudah dirancang sebelum dunia dijadikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ia punya tujuan dalam hidupmu. Dan tujuan Tuhan dalam hidupmu adalah kehidupan yang maksimal. Saya memberikan contoh ibarat sebuah kereta yang dicipta oleh pabrik, oleh company pembuat kereta. Kereta itu dicipta dengan kecepatan 200 km per jam. Itulah kemampuan daripada kereta jikalau dia berjalan di jeraya. Maka kemampuan dia dan kecepatan yang dicipta dan kekuatannya, maka Bapak Ibu, kereta yang kita bawa itu selalu kita bawa mungkin dalam kecepatan 80 atau paling tinggi 100 km per jam. Tetapi dia dicipta 200 km per jam. Namun kita selalu berjalan hanya 100 km per jam. Maksud saya bukan mengajarkan Anda pulang daripada atau jalan pulang dari gereja, atau saudara mau pergi ke pasar, nanti saudara coba kereta saudara dengan kecepatan itu. Saya tidak mengajarkan itu, tapi saya memberikan contoh pengertian agar saudara mengerti dan memahami bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita. Yaitu seorang pencipta kereta tadi dicipta dengan kekuatan 200 km per jam. Lalu saudara-saudara, kita hanya lari dengan kecepatan hanya 80-100 km per jam. Tetapi masih ada 100 km lagi tujuan utama mengapa kereta itu dicipta. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, inilah yang harus kita mengerti bahwa Allah punya kehendak dalam hidup kita supaya dinyatakan mengapa kita berdoa. Nah, untuk itu di dalam doa poin yang pertama ini jarang sekali dimiliki oleh orang percaya. Ini jarang sekali didoakan. Ini sangat jarang didoakan oleh orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Orang-orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan. Nah, yang pertama contohnya adalah Raja Salomo. Bulan Januari saya sudah menyampaikan ini di awal tahun baru. Saya kupas kembali dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dan 9. Sebenarnya banyak ayatnya saudara-saudara. Itu dikatakan ayat yang kelima begini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Perhatikan ayat ini. Di dalam ketika Salomo pergi ke Gibeon, lalu ia di sana tertidur dan dalam tidurnya ia bermimpi. Waktu itu Salomo baru diangkat menjadi raja dan masih sangat muda. Menggantikan papanya yaitu Daud. Dan pada masa itu
pemerintahan yang ditinggalkan oleh Raja Daud atau kerajaan yang ditinggalkan oleh Daud adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang luas, dan seluruh suku sudah bersatu dipimpin oleh Raja Daud. Bahkan ada kerajaan-kerajaan di sekitarnya juga ditaklukkan oleh Daud, sehingga mereka memperhambakan diri kepada kerajaan Israel. Melihat situasi tanggung jawab yang begitu besar, maka Salomo, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, dan lalu Tuhan menanyakan kepada Salomo tentang apa yang akan diberikan kepadanya. Makanya ayat yang ke-5 ini katakan bahwa mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seandainya pertanyaan itu diajukan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bapak Ibu dengan berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya yakin saudara pasti meminta apa yang menjadi keperluan kita. Saya yakin ada banyak kita akan meminta selama ini yang kita damba-dambakan, yang kita harap-harapkan, yang kita tunggu-tunggu, yang kita gumuli. Ibarat seperti itu lampu ajaib. Kalau tak salah film Aladin. Ketika digosok-gosok itu lampu ajaib, keluarlah jin. Lalu si Aladin pun meminta sesuatu. Kebanyakan yang diminta adalah kekayaan, umur panjang, apalagi ya, ada yang kadang-kadang minta supaya istrinya banyak. Macam-macam. Kalau diperhadapkan demikian, itu jin tadi itu. Tapi saya yakin yang menyaksikan ini suami-suami tidak minta istri yang banyak kalau kalau diperhadapkan ini, atau minta istri lebih dari satu. Ya, saya yakin tidak demikian. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti minta apa? Wah, apalagi zaman sekarang, situasi sekarang, ya. Rumah belum ada atau rumah loan. Pasti apa yang diminta? Pasti yang diminta adalah, Tuhan, biarlah rumahku habis kubayar besok. Wah, misalnya. Ya kan? Ada lagi minta apa? Ya Tuhan, aku bukan hanya minta rumah, minta kereta baru. Lamborghini Tuhan. Wah, misalnya. Ya. Atau misalnya saudara yang belum ada jodoh, ya Tuhan, aku minta jodoh. Sudah lama aku belum jumpa-jumpa. Nah, misalnya. Macam-macam pasti kita minta. Ketika Tuhan menanyakan itu pada kita. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Seringkali kita berdoa lebih banyak berurusan dengan apa maunya kita. Lebih banyak kita berdoa aku dan aku dan aku. Tapi Salomo ketika Tuhan menanyakan itu kepadanya, ayat yang ke-9 kita perhatikan apa doa dari Salomo. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata begini, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ternyata Salomo bukan berdoa minta harta, tidak berdoa dengan umur yang panjang, tidak berdoa supaya musuhnya juga takluk kepadanya. Namun dia lebih menangkap apa sih keinginan Tuhan itu? Apa sih maunya Tuhan dalam dirinya? Saya memberi contoh, ibarat handphone ini. Ya, handphone ini saya simpan, saya sorok di kocek saya ini, di kantong saya. Lalu saya suruh worship leader meminta sesuatu yang akan kuberikan kepada worship leader kita tadi, Diaken Sylvester. Lalu saya akan bertanya kepada Sylvester, Sylvester, mintalah apa yang akan kubagi samamu. Yang akan kubagi adalah handphone. Tapi dia tidak tahu yang di kantong saya adalah handphone. Namun saya minta kepada Sylvester, minta apa yang mau kubagi samamu. Nah, ketika saudara Sylvester meminta apa yang saya mau bagi, dia minta handphone, maka Bapak Ibu, saudara Sylvester tahu apa yang baik untuk kubagi padanya. Itulah maksud doa ini. Apa yang mau kuberikan kepadamu, mintalah. Sebenarnya Allah menantang Salomo, dan sebenarnya juga Tuhan mau melihat sikap hati Salomo. Sehingga Allah menanyakan itu dengan berkata, minta apa yang hendak kuberikan padamu. Nah, kalau itu ditujukan kepada kita, dan saya mau katakan, sebenarnya itu sudah pernah ditujukan kepada kita, dan itu sering kita ditujukan pada kita, tapi kita tidak pernah meminta apa yang mau Tuhan bagi sama kita. Inilah yang disebut kita berdoa bukan mencari kehendak Allah. Inilah yang disebut kita berdoa lebih kepada urusan-urusan pribadi yang sebenarnya Bapak Ibu memang tidak salah. Tetapi Tuhan melihat sikap hati kita dulu. Makanya ada banyak orang yang baik menyaksikan acara ini lebih banyak berdoa urusan-urusan aku dan aku dan aku. Tapi pernahkah saudara berdoa, apa yang mau Tuhan padamu? Makanya Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Salomo lebih berhubungan dengan apa yang dipertanggungjawabkan Tuhan padanya. Dia lebih memikirkan orang lain. Dia berdoa lebih banyak memikirkan bagaimana pemerintahannya itu terjaga dengan baik. Bagaimana kepercayaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya menjadi raja itu tetap terpelihara. Artinya tidak ada egois daripada Salomo. Makanya Bapak Ibu, Allah sangat bersuka cita, sangat senang ketika Salomo tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam diri Salomo, maka dia berdoa. Dan ketika ia meminta itu, hati Tuhan sangat disenangkan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih kehendakmu
dalam hidup saya? Pernahkah saudara bertanya dan minta kepada Tuhan dan berdoa kepada Allah? Tuhan, apa sih kehendak-Mu dalam hidupku? Kalau saudara pernah berdoa dan saudara mengatakan, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu. Bahkan pernah atau bahkan sudah pernah, saya mau katakan bahwa doa saudara adalah doa yang terbaik. Doa yang sangat membawa hidup saudara akan lebih baik. Tetapi kebanyakan kita berdoa adalah rumahku, istriku, pekerjaanku, nenekku, hartaku, pokoknya banyak kuku-kuku. Salah kan? Enggak salah. Tapi saya mau katakan tahap doa yang paling utama dalam doa kita adalah doa bagaimana kehendak Allah itu digenapkan dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-11, karena Salomo meminta kehendak Allah, meminta sesuai dengan kehendak Allah, apa dampak daripada doanya? Dikatakan ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Ayat 11 katakan, saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Nah, perhatikan permintaan Salomo ini. Karena engkau meminta sesuai dengan apa yang akan mau kuberikan kepadamu, itu yang kau bagi, maka dampaknya ayat 13. Ayat 13 kita baca, perhatikan ayat 13, sama-sama kita baca dalam 1 Raja-Raja ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan juga apa yang hendak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Perhatikan, yang tidak diminta oleh Salomo yaitu kekayaan, umur panjang, musuh-musuhnya. Enggak diminta, yang diminta bagaimana ia melakukan kehendak Allah, maka dampak upah yang diberikan adalah yaitu memberikan apa yang kita perlukan tadi. Mengapa demikian? Karena dia sudah siap. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan tidak sampai level ini. Tidak sampai ke level ini Bapak Ibu. Makanya kita jarang seperti 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kau lihat, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Haleluya. Makanya banyak anak-anak Allah tidak mengalami ini. Saya sudah saksikan beberapa minggu yang lalu, dan itu sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di tahun 95 saya bertobat Bapak Ibu. Satu hal yang selalu saya minta kepada Tuhan adalah, jikalau Tuhan panggil saya melayani, saya akan tetap melayani Tuhan dan tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun yang berlaku dalam hidup saya akan tetap setia melayani Tuhan.
Dan buat aku jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Itu menjadi doa saya Bapak Ibu. Dan saya memperhatikan Bapak Ibu Saudara yang tidak saya minta Tuhan sediakan. Yang saya tidak pikirkan Bapak Ibu, begitu cepat banyak Tuhan nyatakan itu. Dan saya mempercayai jikalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Apalagi contoh yang nyata adalah Yesus. Nah, sebelum kita dalam ini, kita juga lihat Abraham. Ya. Abraham dalam Kejadian 22 adalah ceritanya bagaimana ia mendapatkan Ishak yang dikasihi, yang ditunggu selama 25 tahun untuk dia mendapatkan anak, lalu dia mendapatkan anak. Setelah dia mendapatkan anak, dia sangat mengasihi anak itu saudara-saudara karena dia dapatkan dari istrinya yaitu Sarah. Dan ditunggu lama sekali dan di masa tuanya. Bahkan istri yang dia cintai adalah Sarah. Ketika mendapatkan anak ini dia begitu sayang dan mengasihinya. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan mau melihat hatinya. Adakah ia mengasihi lebih daripada Tuhan yang memberi? Ternyata ketika Tuhan menguji hati Abraham, korbankanlah anakmu, persembahkanlah itu bagiku. Itu menjadi kehendak Allah baginya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu sendiri bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan. Abraham lebih mentaati Tuhan. Kata, udahlah lain kali saja. Kita lebih mencintai apa yang diberi. Bukan mencintai pemberian itu, apa pemberi itu. Doa saya Bapak Ibu Saudara kita bertobat dalam perkara ini. Haleluya. Amin. Ya. Nah Abraham juga demikian. Bagaimana dia seperti Salomo juga. Dalam Kejadian 22, ketika Abraham mempersembahkan Ishak, lalu Allah berkata dalam ayatnya yang ke-16 dari Kejadian 22, katanya, sama-sama kita baca, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, saudara-saudara kita baca 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau, apa saudara? Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan seperti keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Katakan amin. Perhatikan, ternyata Bapak Ibu, kalau kita meminta doa kehendak Allah, minta hati kehendak Allah, yang tak kita minta pun, yang kita perlukan itu justru dibagi berlimpah-limpah. Haleluya. Perhatikan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara orang yang mengandalkan hanya berdasarkan kekayaan harta. Kemarin juga ada saya baca seorang pilot pesawat komersil di Thailand. Dan dia juga menjadi pembawa apa itu? Makanan, hantar-hantar ke rumah-rumah. Dia berkata dalam kesaksiannya, tidak disangka-sangka. Hidup saya begitu nyaman, begitu mewah.
dalam sekejap semua boleh berubah. Aku menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Saya biasa membawa jet untuk bisnis. Tapi karena tanggungan saya banyak, aku tiba-tiba jatuh miskin. Mengapa itu boleh terjadi, Bapak Ibu? Itu akibat daripada lebih memikirkan tentang harta benda. Apakah kita perlukan itu? Perlu. Firman Tuhan juga berkata dalam Matius 6, aku tahu apa yang dicari bangsa-bangsa itu, kamu juga perlu. Siapa sih nggak perlu? Tetapi yang Tuhan mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Adakah saudara berdoa seperti Salomo, melakukan seperti apa yang Abraham lakukan? Selalu dampaknya adalah yang tak kita minta pun dia bagi. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, inilah yang disebut tadi, banyak kita sebenarnya kehendak Allah dalam hidup kita ini. Mengapa tidak terjadi kehendak Allah dalam hidup kita? Yang seharusnya kita boleh berlari 200 km. Itulah kehendak Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Karena engkau tidak pernah minta itu pada Tuhan. Bagaimana kehendak Allah itu dinyatakan? Lebih banyak kita berdoa, rumahku, keretaku, pekerjaanku, istriku, rumah tanggaku, dan aku. Kan itu. Tetapi kalau kau mau melihat berkat yang lebih besar, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Haleluya. Nah, kita perhatikan bagaimana Yesus ketika berdoa mencari kehendak Allah. Matius 26 ayat 39, ketika ia mau menghadapi salib. Dan memang kehendak Allah dia harus disalib. Kehendak Bapa itu dalam hidupnya adalah harus disalib. Dan dia harus menebus dosa-dosa umat manusia. Matius 26 ayat 39 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Amin. Ia tidak lari dari melakukan kehendak Allah. Ia tidak lari melakukan kehendak Bapaknya. Ia tidak lari mengapa tujuan dia ada di bumi, firman menjadi manusia. Adalah tujuannya adalah supaya dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena upah dosa adalah maut. Maka Tuhan harus menebus kematian itu, maut itu, dosa itu dengan kematiannya. Dan ia melakukan kehendak Allah. Lalu apa yang diterima ketika dia melakukan kehendak Allah? Kita baca Filipi 2 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama saudara-saudara, apa yang diterima oleh Yesus ketika dia melakukan kehendak Allah. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seterusnya saudara, ayatnya yang ke-9, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Apa yang membuat dia ditinggikan? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Nah, sama Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh dipermuliakan di hadapan manusia jikalau saudara datang untuk melakukan kehendak Bapa. Amin. Amin. Saudara boleh dihargai, dihormati di masyarakat, di kampungmu, di keluargamu, di negaramu. Jikalau engkau melakukan kehendak Bapa dalam hidupmu. Maka mari, tujuan berdoa yang pertama adalah berdoalah agar kehendak Allah itu digenapi, dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Itu yang doakan. Jangan dikit-dikit langsung doa. Apa-apa diri saudara. Coba tanya, apa sih doa kehendakmu ya Tuhan dalam hidup saya? Yang jelas Bapak Ibu Saudara, banyak kehendak Allah dalam hidup. Salah satu yang penting yang saudara doakan adalah, Tuhan, biarlah aku tetap melayanimu, memuliakan Engkau dari seluruh aspek hidup saya. Katakan itu pada Tuhan di dalam doamu. Haleluya. Buatlah aku jadi saksimu. Buatlah aku dapat bersaksi menyelamatkan keluargaku, saudara-saudaraku, atau kawan-kawan kerjaku. Buat aku jadi saksimu. Coba itu doakan. Ada pernah saudara berdoa begitu? Atau lebih banyak seperti yang saya katakan ke poin yang kedua, lebih banyak doa aku tadi. Nah, itu yang pertama, tujuan kita berdoa. Agar kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, mengapa, apa dan tujuan kita berdoa? Yang kedua, agar apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita itu terjadi. Nah, ini masuk kepada level di mana yang tadi itu adalah level yang cukup tinggi. Level di mana orang sudah masuk dalam kedewasaan. Di mana level dari doa yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya. Ini levelnya. Makanya tingkatan doa itu ada. Nah, jadi kalau saudara yang dikasihi Allah berdoa di level yang utama ini, itu sangat baik sebetulnya, maka yang lain itu akan tersedia. Tetapi jikalau saudara mungkin sudah lewat, sudah terlambat berdoa itu, ya doakan kembali. Tapi kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada juga yang sudah terlewatkan. Yang akhirnya saudara lebih banyak kepada doa-doa pribadi, doa-doa yang berhubungan dengan aku itu. Nah, sekarang kita masuk ke poin ini. Tujuan kita berdoa adalah menjadi harapan dan kerinduan kita itu terjadi. Salahkah berdoa ini? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah, malah juga digalakkan. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa jangan Bapak Ibu lebih banyak. Semuanya aku gak pernah berdoa untuk bangsa negara, tidak pernah berdoa baik pekerjaan Tuhan, tidak pernah berdoa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, tidak pernah berdoa supaya menjadi saluran pekerjaan Tuhan. Ada banyak begitu. Ya. Itu yang menjadi masalah Bapak Ibu.
Pernah saudara bersafaat buat bangsamu, pernah saudara bersafaat buat gerejamu, saudara pernah bersafaat buat negaramu, buat situasi yang sedang terjadi. Makanya kenapa saya juga mengajak saudara berdoa buat kerajaan kita. Itu menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kita jangan egois kita saja. Tapi bukan hanya bicara masalah doa saja. Pernahkah saudara menyatakan doamu itu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain? Bukan hanya sebatas kata-kata, tapi tenaga, waktu, pemikiran, bahkan juga harta benda. Pernah saudara berpikir itu, pernah saudara berdoa itu? Ya saudaralah yang tahu masing-masing. Tetapi saya minta kepada Bapak Ibu, jikalau mau melihat berkatmu lebih dahsyat dan lebih heran, banyaklah berdoa supaya kehendak Allah dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Namun yang kedua ini, kita berdoa agar kehidupan hidup kita itu alami. Nah jadi doa ini berhubungan dengan pribadi doa kita. Nah misalnya Matius 7 ayat 7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah ayat ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara adalah bentuk tensisnya adalah present tense. Adalah bentuk di mana saudara-saudara ada bukan lampau tetapi sekarang. Ya. Bentuknya adalah imperatif dan aktif. Artinya juga Yesus menggalakkan bahwa mintalah. Ayo mintalah. Yesus menawarkan dirinya. Kau mau minta apa? Nah boleh juga yang pertama seperti yang saya singgung. Mintalah kehendak Allah. Yang kedua adalah bicara tentang apa yang kita mau. Apa yang kita kehendaki. Agar terjadi dalam hidup kita. Ayat 11 katakan dalam Matius 7. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka tujuan kita berdoa adalah supaya harapan, kerinduan dari kita itu terjadi. Maka Tuhan menawarkan diri, mintalah. Nah semua minta itu kan semuanya melalui doa. Bahkan Filipi 4 ayat 6 katakan, Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, saya sudah singgung minggu lalu, kita baca kembali sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di Matius 7, saudara, Tuhan menawarkan diri supaya kita meminta kepadanya. Di Filipi 4, saudara-saudara, kita dinasihatkan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah sekarang dalam situasi terjadi sekarang ini, kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Bahkan kadang-kadang berita-berita juga yang tak menentu. Harap-harap saudara-saudara 6 bulan tak bayar kereta. Saya coba Bapak Ibu ya tak bayar. Terima kasih 1 bulan. Tapi berita ini benar atau tidak? Dengar-dengar. Kalau mau dapat 6 bulan mesti pohon lagi ke bank. Mesti buat perjanjian lagi. Dan itu lagi. Saudara. Mungkin saudara dikasih Tuhan. Lagi bingung sekarang. Kalau kereta saudaraku yang dikasih Tuhan. Harus buat agreement lagi yang baru. Rumah juga demikian. Loan-loan yang lain juga demikian. Wah.
Saudara, apa yang saya buat? Bagus aku bayar. Kemarin aku bayar kereta, saudara. Bagus aku bayar. Daripada tunggu, tahu-tahu interestnya naik. Ya, toh pun masih bisa bayar gitu. Maksud saya saudara-saudara, berita sekarang kan udah menentu. Ya, kepada diaken kita pun saya kasih nasihatnya, enggak usah bayar dulu gitu. Ya, rupa-rupanya berita bukan begitu misalnya. Jadi, ini, saat ini yang penting, apa doamu? Ya harapan saya saudara enggak berdoa 6 bulan, bukan. Doamu bagaimana engkau boleh membayar, enggak perlu lagi tunggu 6 bulan. Haleluya. Amin. Doamu adalah jangan Tuhan kami berdoa supaya peraturan ini diubah kembali supaya 6 bulan. Jangan itu doanya. Doa saya adalah supaya tetap dapat kubayar. Kalaupun orang tunggu 6 bulan, aku tak perlu tunggu. Ya itu doamu. Nah gimana caranya? Ya pasti dong. Doanya adalah kalau nggak ada pekerjaan, punya pekerjaan. Apalagi Bapak Ibu Saudara dalam kesulitan-kesulitan sekarang, nggak mudah memang dapat. Tapi Tuhan menawarkan diri, minta, nyatakan keinginanmu kepada Tuhan. Nah ini makanya dibawa dalam doa. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengatakan, segerakan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya pasti ada dong yang khawatir, takut, gelisah, bingung, nggak tahu buat apa. Nah, poin yang kedua ini kita disuruh nyatakan, suruh minta. Nah, meminta ini juga harus sesuai firman. Jangan melanggar firman. Jikalau saudara minta berkat, saya mau katakan kepada saudara, jadilah berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mau melihat engkau diberkati Tuhan, jadilah berkat. Tengoklah ayat-ayat yang mengatakan bagaimana cara kita diberkati Tuhan. Saudara minta sesuatu supaya hidupmu diberkati, tapi sikapmu wajib bakil. Itu gak nyambung. Berilah maka akan diberi. Taburlah maka akan menuai. Hukumnya itu ada. Nanti minggu depan saya akan explain itu. Supaya saudara tuh berdoa tuh nyambung. Misalnya Bapak Ibu Saudara minta pekerjaan. Atau saudara minta selerimu tidak dipotong 50%. Mungkin saudara ada yang dipotong atau tokemu ancam saudara suruh sign. Oke. Kau pilih mana? Pilih sign kah? Dapat 50% atau tidak dapat saat teruskan pekerjaanmu atau ini. Misalnya. Saudara sedang menghadapi itu mungkin. Nah ketika saudara menghadapi itu, bagaimana doamu? Saudara boleh berkata, Tuhan, seleriku tetap terpelihara, berkatku tetap terpelihara. Tetapi Tuhan, dalam situasi ini, aku tetap mentaati firman-Mu. Aku tetap memuliakan dari apa yang kuterima, dari apa yang kudapat dari Engkau. Maka doamu tuh pasti nyambung. Jangan hanya doa dirimu, tapi kau tidak melakukan bagianmu. Itu juga salah. Makanya juga jarang doa itu dijawab. Di satu sisi saudara minta diberkati, tapi saudara tidak menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan misalnya. Itu enggak nyambung. Ya. Jadi, poin yang kedua, tujuan kita berdoa
Agar harapan dan kerinduan saudara itu terjadi. Saya tahu semua kita punya harapan, semua kita punya perkara, semua kita punya kerinduan, semua kita ingin ada jawaban hari-hari ini. Nah saudara doakan, tidak salah. Justru Tuhan menawarkan diri, mintalah, mintalah, mintalah. Ya. Dan nanti ke depan saya akan ajari saudara bagaimana cara meminta yang benar supaya nanti saudara tidak asal-asalan. Yang ketiga, tujuan kita berdoa adalah mengubah sesuatu keadaan yang buruk jadi baik. Seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Doa mengubahkan keadaan. Doa mengubah keadaan. Yang pertama adalah mengubah yang seharusnya celaka, yang seharusnya mati, jadi hidup. Misalnya doa Raja Manase. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. Ceritanya adalah doa Raja Manase ini adalah anak Raja Hizkia. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia ditangkap oleh para panglima Raja Asyur. Ia ditangkap oleh para panglimanya, Raja Asyur. Dan dia ditangkap, dia akan dibunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi itu ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Ia berdoa kepada Tuhan. Ayat ke-12 dan 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Ayat 13, 1, 2, 3. Dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini doa ketika ada masalah. Ini doa ketika ada situasi sulit baru ingat Tuhan. Ini si Manase ini. Ya doa saya nggak usah begitu. Setelah ada masalah baru ingat Tuhan. Saya sudah khotbahkan Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak anak-anak Tuhan punya masalah? Supaya selalu ingat Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu banyak masalah? Karena dia selalu ingat Tuhan. Walaupun dalam senang. Haleluya. Mau pilih mana? Nomor 1, nomor 2? Ya pasti nomor 2 kan? Nah kalau saudara mau mengalami nomor 2, waktu saudara senang ingat Tuhan. Apalagi waktu susah. Ya, waktu senang aja kau ingat Tuhan. Apalagi waktu susah. Iya kan? Nah, ini berarti orang-orang yang siap menerima berkat kebaikan Tuhan. Tapi kebanyakan adalah sifat manusia, waktu susah baru ingat Tuhan. Nah orang yang seperti ini biasanya banyak susah dibikin. Supaya apa? Supaya banyak ingat Tuhan. Kadang-kadang susahnya dikasih lama-lama. Supaya tetap melekat dengan Tuhan. Coba ingat janjimu dulu dengan Tuhan apa? Oh Tuhan, bagi aku kereta. Kalau aku kau kasih kereta Tuhan, aku antar Pastor Boyman pulang misalnya. Aku akan antar jemaat sekali sekala atau ya apa gitu. Coba ingat dulu, ada nggak kau antar? Misalnya. Iya kan? Makanya dikasih susah. Karena lupa janji. Ini orang tidak dapat dipercaya. Sekali aja digenapi. Ini jenis ini paling banyak bikin susah. Makanya jangan heran. Coba lihat sikap hatimu saudara. Ya. Jadi supaya saudara terus mengalami kebaikan. Waktu senang ingat Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan waktu susah. Justru waktu senang itu menjadi ujian yang paling apa?
Yang paling menentukan sikap hati kita itu dewasa, siapkah diberkati atau tidak. Lihat waktu senangnya. Jadi kalau waktu kau senang, tetap ingat Tuhan, kasih Tuhan ngomong, ini sangat senang diberkati ini. Sangat senang di waktu senang pun tetap dia memuliakan engkau. Memuliakan aku kata Tuhan. Kalau ku tambahkan berkatnya, makin dia memuliakan aku. Ya biasa begitu. Tapi banyak anak-anak Tuhan, saya lihat Bapak Ibu, dulu waktu susah berdoa sungguh-sungguh. Oh Tuhan, kalau Tuhan berkati aku akan melayani. Kalau Tuhan berkati aku akan melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau aku diberkati, aku akan memberikan buah sulung saya. Kalau aku diberkati, aku akan mengembalikan persepuluhan. Aku kalau diberkati akan ini. Akan. Setelah diberkati, mana? Banyak betul. Misalnya kadang-kadang. Coba ingat dulu. Tuhan, banyak kan? Saya sebagai gembala banyak melihat begitu. Justru yang begini memang banyak susahnya saya lihat. Terus terang saya katakan. Justru saya melihat banyak susahnya. Mengapa? Karena lupa. Bahkan ada yang jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Coba ingat Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, coba ingat, coba. Makanya susah diberkati Tuhan. Makanya doanya jarang kejawab. Makanya doanya jungkir balik pun gak dijawab-jawab. Kau susah dipercaya kau. Baru 1 bulan dikasih berkat udah lupa misalnya. Iya kan? Itu masalahnya. Hizkia, Manase memperlakukan itu ketika ada. Ya dijawab Tuhan, dijawab. Dan puji Tuhannya dia mengakui Tuhan adalah Allah dan dia terus. Makanya nyawanya terselamat Bapak Ibu. Dan dia mengubah. Mengubah yang seharusnya sakit jadi sehat. Contoh hamba perwira Romawi yang sakit jadi sembuh. Matius 8 ayat 5 sampai 6 adalah seorang perwira punya hamba. Ia sangat baik. Lalu ia mau mati Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba ia ingat Tuhan boleh menyembuhkan. Lalu ia pergi ke Yesus. Di dalam ayat 5 dikatakan, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini doa. Doa yang membuat orang mau mati jadi hidup. Makanya saya percaya Bapak Ibu, mengapa ketika ada orang sakit, ya minta didoakan, ya. Dan saya banyak melihat pengalaman-pengalaman orang yang sudah mau mati, kita doakan malah kembali hidup. Nah, itu karena doa. Ada yang memang ya lewat karena mungkin itulah kehendak Allah yang terbaik. Tetapi doa mengubah. Saudara-saudara yang mau mati boleh jadi hidup gitu. Yang sakit akhirnya mau mati juga bisa jadi hidup. Nah, itu karena doa mengubah sesuatu. Penyakit aja bisa disembuhkan, mau mati aja bisa diubah. Apalagi keadaan yang lain dalam hidup kita, amin. Apa sekarang keadaanmu? Kalau saudara sedang terjepit, keadaan sulit, yang mati aja bisa hidup gitu. Apalagi yang ini. Makanya nanti saudara berdoa, ingat lagi. Jangan waktu ada masalah baru ingat Tuhan. Pegang terus. Ketika engkau makin diberkati, makin sudah dijawab doamu, saudara makin sungguh-sungguhlah. Kau akan melihat hari-harimu baik. Hari-harimu indah. Jangan dikit-dikit udah senang baru berubah lagi. Jangan. Yang terakhir, tujuan kita berdoa adalah keterbatasan kita
terjadi menjadi tidak terbatas karena Tuhan bekerja. Nah, poin yang keempat, tujuan kita berdoa, yang keempat ini adalah kita menyadari keterbatasan kita. Dan keterbatasan kita menjadi tidak terbatas karena Tuhan turut bekerja. Nah, saudara yang dikasihi Allah, saya sudah singgung, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Nah, poin yang keempat ini adalah keterbatasan kita itulah kita perlu Tuhan. Siapa di sini merasa kuat? Siapa di sini merasa hebat? Kan tidak ada. Saudara mengakui kelemahan saudara. Saudara mengakui kekurangan saudara. Saudara mengakui bahwa kekuatanmu tidak cukup untuk itu. Maka ketika saudara berdoa, engkau mengundang Tuhan turut bekerja. Ibarat seperti engkau mengangkat barang yang berat, kau angkat sendiri, kau tidak mampu. Kau angkat sendiri terlalu berat. Tetapi ketika ada orang lain menolong engkau mengangkat, maka barang yang tak dapat kau angkat, jadi dapat kau angkat karena ada yang tolong. Sama seperti Tuhan, ketika engkau berdoa, ketika engkau datang kepada Tuhan dalam keterbatasanmu. Apa yang terbatas? Mungkin pengetahuanmu. Apa yang terbatas? Umurmu yang sudah makin lanjut. Apa yang terbatas saudara-saudara? Pengalamanmu. Apa yang terbatas? Keuanganmu. Apa yang terbatas? Pengetahuan saudara, pendidikan saudara. Apa yang terbatas? Tenagamu. Apa saja keluargamu dan sebagainya. Keterbatasan inilah kita perlu Tuhan. Haleluya. Keterbatasan itulah. Makanya ketika saudara berdoa, Allah terlibat. Ketika saudara berdoa, melibatkan Tuhan, yang susah jadi senang. Macam contoh begini. Misalnya saudara berdoa supaya ada pekerjaan. Saudara mencari sampai 3 bulan, 5 bulan baru dapat. Kan kelamaan misalnya. Tapi ketika saudara berdoa 1 minggu sudah dijawab. Tiba-tiba ada berita dari orang, tiba-tiba ada orang telepon, tiba-tiba ada email yang datang, yang lain tidak dipanggil, malah dia dipanggil, yang lain dipilih, yang kamu dipilih, yang lain tidak dipilih. Itu melibatkan Tuhan. Maka ketika saudara berdoa, keterbatasan dan keterlibatan Tuhan membuat semuanya jadi mudah. Makanya saya mau mengatakan bahwa berdoa itu sangat membuat hidup kita semakin baik. Haleluya. Berdoa itu membuat hidup kita semakin diberkati. Haleluya. Berdoa itu membuat perjalanan kita itu tidak banyak lika-likunya. Makanya banyak doa. Libatkan Tuhan. Karena ketika kita berdoa Bapak Ibu, Tuhan senang kalau kita libatkan Dia. Haleluya. Nah, kita melihat firman Tuhan, ya. Misalnya Yesus juga ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya. Ia agar dia kuat dan dapat menggenapi kehendak Bapa dalam hidupnya dan tidak mundur. Lukas 22 ayat 43. Begini saudara-saudara, ya. Yesus juga berdoa, memberikan contoh. Ia mau menyerah, ia mau lari dari kehendak Allah. Tapi ketika dia berdoa saudara-saudara, dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa saudara? Kekuatan kepadanya. Ketika
Yesus berdoa sebagai kemanusiaannya Bapak Ibu, ada malaikat datang kepadanya memberi kekuatan. Lalu ayat 46 dikatakan bahwa bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang post di Facebook, dia membuat statementnya begini. Di masa-masa sulit ini ada dua jenis orang Kristen. Ada dua jenis. Yang pertama, semakin mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, semakin mempermalukan Tuhan. Mempermuliakan dan mempermalukan. Kan mirip kan? Mempermuliakan dan mempermalukan. Nah, di kategori mana kita? Jangan gara-gara situasi sulit ini kita mempermalukan Tuhan, amin. Apa yang kita permalukan Tuhan? Kita membuat sesuatu yang melanggar firman Allah. Kita mulai berbohong, kita mulai menipu. Itu mempermalukan Tuhan. Kita nggak siap dalam keadaan sulit. Mengapa kita nggak siap? Karena kita tidak berdoa. Firman Allah berkata berdoalah supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Ternyata berdoa itu membuat kekuatan. Doa itu mengubah. Doa itu memberi kekuatan. Yang lemah jadi kuat. Tidak heran murid-murid ketika serdadu daripada Roma datang menangkap murid-murid termasuk Yesus. Yesus semua pada lari. Gimana enggak lari? Suruh doa enggak doa, malah tidur saudara-saudara. Ya. Malah tidur, semua lari. Yang satu ada lari tanpa pakaian. Ya. Kalau nggak salah itu Yohanes. Ya. Lari tanpa pakaian, coba. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh. Berarti ada kekuatan. Yang terakhir, Paulus juga minta sokongan doa, ya. Kalau dalam Kisah Para Rasul ada juga, tapi saya tidak perpanjang Bapak Ibu karena kita akan adakan perjamuan kudus. Yang terakhir itu tentang contoh kenapa kalau kita berdoa tujuannya. Efesus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama, kita perlihat bagaimana Paulus juga memenuhkan sokongan doa dalam dirinya karena dia menyadari bahwa doa itu penting. Kita baca sama-sama ayat 19, 1, 2, 3. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus adalah seorang rasul, juga memerlukan sokongan doa. Paulus sedang menyatakan bahwa berdoa itu adalah hal yang penting untuk keberhasilan dalam pelayanannya. Berdoa itu adalah hal yang penting supaya dia mengalami keberanian untuk menyatakan, menyampaikan Injil.
terlebih-lebih dalam suasana situasi pada masa itu adalah ancaman yang ada di mana-mana. Mereka berdoa, murid-murid yang lain pun dalam gereja mula-mula juga mereka berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mereka juga takut ancaman, mereka juga takut bahaya, mereka juga takut ditangkap dan sebagainya. Mereka berdoa, ketika mereka berdoa ada keberanian, ada kekuatan yang mereka terima dan mereka dapat terus memberitakan Injil. Nah berarti berdoa itu saudara-saudara mengubah keadaan yang lemah jadi kuat. Yang seharusnya jatuh dalam pencobaan jadi tidak jatuh. Nah sekarang pasti kita ada banyak juga mengalami cobaan yang sedang menghadapi situasi ini. Makanya berdoalah. Jadi inilah yang saya perlu sampaikan kepada kita. Supaya kita sama-sama jangan meremehkan untuk tidak berdoa. Karena keadaan sekarang adalah keadaan sulit. Keadaan di mana boleh mengancam keadaan rumah tangga kita. Keadaan ekonomi kita. Keadaan keluarga kita. Keselamatan kita. Semua sedang terancam Bapak Ibu Saudara. Adakah saudara tetap kuat? Adakah saudara mau buat sesuatu yang salah dari firman Tuhan, berubah, bertobat, datang dan berdoa pada Tuhan. Tuhan akan beri kau kekuatan, engkau dapat akan melewatinya. Amin. Ya, jangan sampai gara-gara gantung diri. Di India saudara-saudara, baru berapa hari tidak makan, langsung gantung diri. Ya, ibunya gantung diri, 2 anaknya digantung, mati semua. Enggak siap. Ya, enggak siap lagi saudara-saudara. Dari 7 lantai ditolak istrinya, bergaduh mereka. Suaminya tolak karena stres suaminya enggak dapat kerja. Ya, dari lantai 7 saudara-saudara. Nah, itu kan karena enggak kuat. Nah, itulah yang saya perlu bagikan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang ikut bersama-sama beribadah, menyaksikan acara ini. Berdoalah engkau dalam hidupmu. Berdoa mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Berdoa adalah melibatkan Tuhan. Berdoa adalah agar hidupmu terjamin. Berdoa adalah supaya di masa hadapan, apapun keadaan Bapak Ibu, engkau tetap berada dalam Tuhan. Dan engkau tetap kuat dan tetap terpelihara. Maka berdoalah selalu kepada Allah. Dia inginkan adalah supaya kau berdoa. Yang dia inginkan dia adalah supaya kau memintanya. Sehingga dia menyatakan kasihnya kepadamu. Dan engkau memuji dia. Engkau mengagungkan, memuliakan dia. Itulah yang seharusnya kau miliki ketika doamu dijawab. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan. Angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara kemanapun engkau melangkahkan kakimu. Keluar masukmu dipelihara oleh Tuhan. Diluruskanlah jalan-jalanmu, dibuatlah hidupmu naik dan bukan turun, dan engkau meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun masalahmu, apapun yang sedang kau gumulkan, percayalah Tuhan sudah menjawabnya dan Tuhan sudah menyatakan kuasanya bagimu. Demi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan sampai kedatangan kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Demi nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah diberkati olehnya. Sama-sama kita yang diberkati berkata, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan.